Nonton bicara bermain musik bagaimana nyanyi. Anak-anak timur yang racik tetap mantap aja. Sekali denger tangku lagu kau goyang kepala. Kalau kau suka tinggal diputar ulang saja. Silakan gabung dan jangan banyak tanya. Anak-anak timur yang racik tetap mantap aja. Sekali denger tangku lagu kau goyang kepala. Kalau sikap perilaku etis pada PT Nestle. Yang pertama, gizi, kesehatan, dan keaktifan. Tujuan utama perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen setiap hari dimanapun mereka berada dengan menawarkan pilihan produk makanan dan minuman yang sehat dan lezat. Yang kedua, jaminan mutu dan keamanan produk. Di mana saja seluruh dunia, nama Nestle menjanjikan produk yang aman dan berkualitas baik kepada konsumen. Yang ketiga, komunikasi kepada konsumen. Perusahaan berkomitmen terhadap komunikasi kepada konsumen yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang keempat, hak asasi manusia dan kegiatan usaha. Perusahaan mendukung penuh prinsip-prinsip Global Compact Persatuan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dan ketenagakerjaan dan bertujuan untuk memberikan contoh-contoh mengenai hak asasi manusia dan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan contoh-contoh mengenai hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan di seluruh kegiatan bisnis perusahaan. Selanjutnya, kepemimpinan dan tanggung jawab pribadi. Keberhasilan perusahaan tercipta berkat dukungan pada karyawan. Kami memperlakukan para karyawan dengan rasa hormat dan bermartabat dan mengharapkan setiap karyawan mempunyai rasa tanggung jawab pribadi. Selanjutnya, pemasok dan hubungan dengan pelanggan. Perusahaan mensyaratkan kepada para pemasok, agen, karyawan mereka untuk bersikap jujur, adil, berintegritas, serta mematuhi standar yang tidak dapat ditawar. Selanjutnya, pembangunan pertanian dan pedesaan. Perusahaan berkontribusi dalam perbaikan di bidang produksi pertanian, status sosial ekonomi para petani, masyarakat pedesaan dalam sistem produksi agar lebih berwawasan lingkungan. Selanjutnya, lingkungan dan keberlanjutan. Perusahaan berkomitmen pada praktis bisnis yang berwawasan lingkungan pada semua tahap masa pakai produk. Perusahaan berupaya untuk menggunakan sumber daya alam secara efisien, lebih memilih menggunakan sumber daya yang terbarukan yang dikelola secara berkelanjutan dan menetapkan sasaran limbah nol. Selanjutnya yaitu air. Perusahaan berkomitmen pada penggunaan air secara berkelanjutan dan perbaikan pengelolaan air. Perusahaan juga menyadari bahwa dunia menghadapi tantangan dan kebutuhan air yang semakin besar dan pengelolaan sumber-sumber daya dunia yang bertanggung jawab oleh semua pengguna air merupakan sebuah kebutuhan mutlak. Tanggung jawab sosial pada PT Nestle. Program CSR dari PT Nestle merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pembangunan dalam masyarakat. Terbukti menurut masyarakat di Pasuruan dan sekitarnya, kegiatan ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan mereka, seperti semakin bertambahnya pelanggan pada masyarakat yang memiliki warung. Program CSR yang dilakukan oleh PT Nestle itu berfokus pada 3 hal, yaitu yang pertama, penguatan bidang nutrisi. Nestle bekerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan gizi yang seimbang. Yang kedua, pembangunan sarana air bersih. Pihak Nestle menjadi penyuplai air bersih khususnya bagi warga yang kekurangan. Yang ketiga, pembangunan pedesaan. Nestle bekerjasama dengan peternak susu di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas produksi susu tersebut.
CSR ini juga dapat terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu Nestle Healthy Kids. Nestle Healthy Kids merupakan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak mengenai pola hidup sehat bersih. Dilakukan survei dan pemeriksaan pada anak secara baik seperti pemeriksaan anemia dan penyakit cacing. Program yang dilaksanakan oleh PT Nestle Karavan Gizi Denko, yaitu program di mana bekerja sama program yang dilaksanakan oleh PT Nestle. Yang pertama, Karavan Gizi Denko, yaitu program di mana bekerja sama pula dengan Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Nasional RI. Sasaran program ini adalah ibu-ibu dengan tujuan menghasilkan dan mengerti pola hidup sehat dan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, Denko Parenting Center, yang merupakan program di mana sasarannya adalah orang tua dengan output agar orang tua dapat lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan pola hidup sehat pada anak mereka. Yang ketiga, Denko Batita. Program atau kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ibu mengenai pola asuh yang baik pada anak mereka. Isi kegiatan ini adalah seputar edukasi dengan penyuluhan pada masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki balita. Sikap perilaku etis pada PT Indofood. Yang pertama, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan kami, proses produksi kami, dan teknologi kami. Menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif dengan harga terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga, memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang nutrisi. Yang kelima, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Tanggung jawab sosial pada PT Indofood. Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilakukan oleh Indofood ini dilakukan supaya perusahaan ini dapat lebih dekat dengan masyarakat. Maka dari itu perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility. Sepanjang tahun 2011, Indofood terus melanjutkan program tanggung jawab sosial CSR yang merefleksikan misi perseroan, yakni memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Berikut program-program yang dilakukan oleh Indofood. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Indofood meyakini pendidikan sebagai faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dukungan perseroan diwujudkan dengan cara membuka kesempatan tinggi bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal, mendukung kegiatan pengembangan riset dan meningkatkan kompetensi para guru. Yang kedua, beasiswa Indofood Sukses Makmur atau BISMA. Setiap tahun perseroan memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawan yang berprestasi. Selama tahun 2011, sekitar 1.570 anak-anak telah memperoleh bantuan beasiswa yang diberikan untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Melalui bantuan pendidikan ini, perseroan ingin mendorong siswa yang merupakan putra-putri dari karyawan Indofood untuk sepenuhnya menggali potensi diri. Lebih dari 15.000 anak karyawan telah menerima beasiswa ini. Program bantuan sarana pendidikan. Guna mendukung pendidikan SIMP, salah satu anak perusahaan Indofood mengelola sekolah-sekolah yang berlokasi di sekitar area perkebunan yang meliputi sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Sekolah-sekolah tersebut ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk laboratorium, komputer, dan biologi perpustakaan serta fasilitas olahraga dan ekstrakurikuler seperti perangkat dumbbell. Pada tahun 2011, SMP melakukan penambahan 22 ruang kelas pada sekolah-sekolah yang dikelolanya. Rehabilitasi rumah tinggal. Bekerjasama dengan Yayasan Suci Indonesia, Indofood mendukung program rehabilitasi rumah-rumah dalam kondisi buruk. Perseroan telah membantu memperbaiki rumah-rumah di wilayah Kumuh di Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan sosial dan
program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Quran bagi anak-anak karyawan Indofood dan masyarakat di sekitar area perusahaan. Kemudian peningkatan nilai ekonomi. Indofood terus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para stakeholders melalui program kemitraan guna meningkatkan dan mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan. Program kemitraan Indofood ditujukan bagi keluarga petani, peternak, pengusaha UMKM dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian kemitraan dengan petani. Perseroan mengembangkan program-program kemitraan pertanian secara berkelanjutan dengan para mitra yang terdiri dari petani kentang, singkong, gula kelapa, cabai, dan kelapa sawit. Dalam program kemitraan ini, Indofood memberikan pelatihan, bimbingan dan pendamping di bidang pembudidayaan, penanaman, pemanenan, dan pasca pemanenan komoditas. Pada tahun 2011 dilaksanakan pelatihan bagi para petani kelapa sawit di Ramong Siang Training Center atau LSTC bekerja sama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO. Program pelatihan yang diadakan selama 1 minggu ini bertujuan meningkatkan produktivitas petani dalam melakukan pengelolaan perkebunan. Kemudian pemberdayaan wanita melalui program Pojok Selera. Indofood mendukung program pemberdayaan wanita melalui program Pojok Selera. Program ini diperuntukkan bagi para istri petani dan keluarga karyawan perkebunan. Tahun 2011, Indofood mengembangkan program kewirausahaan dan pembuatan makanan berbahan dasar tepung terigu bagi para istri petani singkong di Amangkong, Jawa Barat, petani cabai di Jember dan Lumajang, serta pendaya gula kelapa di Banyuwangi, Jawa Timur, dan petani kentang di Garut, Jawa Barat. Persamaan kedua perusahaan ini yaitu satu, memberikan pelayanan terbaik dengan disediakan segala bentuk bantuan apabila terjadi permasalahan dalam konsumsi makanan dan minuman. Yang kedua, menciptakan sikap keterbukaan dan saling percaya tanpa ada rasa ancaman. Ketiga, perilaku etis kepada konsumen dengan memberikan produk terbaik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, kedua perusahaan ini sama-sama mengelola produk makanan dan minuman. Yang kelima, kedua perusahaan memiliki tujuan yang sama pada program-program yang telah dilaksanakan. Tujuan tersebut memiliki inti yaitu untuk memberikan perilaku yang etis dan tanggung jawab sosial pada masyarakat. Yang keenam, kedua perusahaan tersebut sama-sama memberikan edukasi pada masyarakat dengan melakukan kegiatan yang telah dituangkan dalam program perusahaan. Perbedaan kedua perusahaan ini adalah satu, dalam tanggung jawab sosial yang diberikan antara perusahaan Nestle dan perusahaan Indofood berbeda. Lebih banyak item tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan Indofood karena Indofood sudah lebih dulu menduniai. Selain itu, Indofood memiliki banyak program yang berkaitan dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, dalam dampak isu-isu penting sosial, ekonomi, dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan lebih kompleks. Permasalahan pada perusahaan Indofood daripada perusahaan Nestle dikarenakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan perusahaan Indofood lebih kompleks. Tiga, menurut kami perusahaan yang mempunyai situs web paling efektif dalam hal etika dan tanggung jawab sosial yakni perusahaan Indofood, karena perusahaan ini melakukan perilaku etis dan tanggung jawab sosial secara detail dan menyeluruh dalam memperlakukan seluruh pihak yang ada, baik pihak internal maupun pihak eksternal, yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu komunitas dan memberi kontribusi yang optimal kepada masyarakat. Pilar utama dari filosofi tanggung jawab sosial Indofood ada 5. Yang pertama, building human capital, membangun sumber daya manusia. Yang kedua, maintaining social cohesion, mempertahankan hubungan sosial. Yang ketiga, strengthening economic value, meningkatkan nilai ekonomis. Yang keempat, encouraging good governance. Kelima pilar utama dari filosofi tersebut diwujudkan dalam program-program sebagai berikut. Yang pertama, membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia meliputi Indofood Riset Nugraha, Pustaka Anak Nusantara,
baktimu guru, masa depan pertiwi, membangun sekolah pertanian berkualitas. Yang kedua, mempertahankan hubungan sosial yang terdiri dari Indofood Peduli, dan Peremajaan Posyandu. Yang ketiga, melindungi lingkungan sekitar, mengadopsi konsep dan kriteria untuk produksi minyak kelapa sawit secara berkesinambungan. Yang kedua, penanaman pohon. Yang ketiga, pengendalian limbah. Lalu yang keempat, meningkatkan nilai ekonomis, meliputi Bogasari Mitra Partnership. Pengembangan UKM di Aceh ini bekerja sama dengan Swiss Contact, kerjasama dengan petani. Yang kelima, mendukung good governance. Yang pertama, kesesuaian dengan 3P. Yang kedua, sertifikasi seperti HACCP, GMP, ISO, Halal, dan SNI. Soal yang terakhir yaitu nasihat yang diberikan ke perusahaan untuk meningkatkan perhatian terhadap etika dan tanggung jawab sosial, yakni berkomunikasi secara terbuka ketika semua orang sudah merasa dihargai dan dihormati. Sekarang kita perlu menerapkan cara yang kedua, yaitu berkomunikasi secara terbuka. Komunikasi terbuka sangat penting untuk diterapkan di dalam tim manapun. Ini bukan hanya bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman di dalam pekerjaan, namun juga untuk menumbuhkan rasa profesionalisme dan menumbuhkan budaya kerja yang baik di tempat kerja. Yang kedua yaitu saling memberikan contoh yang baik. Meskipun posisi pemimpin selalu ada di depan, namun bukan berarti hanya para pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik. Dapat kami katakan bahwa semua orang yang berada di dalam setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memberi contoh yang baik. Yang ketiga, saling memberikan kepercayaan. Memberikan kepercayaan juga perlu diterapkan oleh para atasan dan karyawan. Para pemimpin harus percaya bahwa karyawannya akan menggunakan kepercayaan dari mereka dengan sebaik mungkin. Mereka percaya bahwa karyawan tidak akan membocorkan rahasia perusahaan. Karyawan akan memberikan hasil yang menakjubkan atas proyek yang mereka kerjakan dan lain sebagainya. Yang keempat, memberikan pelatihan berkualitas kepada karyawan. Pelatihan ini bisa berupa pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajemen, dan sebagainya. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengasah kemampuan para karyawan agar mereka lebih termotivasi untuk menjadi karyawan yang lebih unggul. Tentunya semua karyawan unggul pasti memiliki etika kerja yang tinggi. Dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.